Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sakabesa dulur semuanya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini gue akan ngebahas lagi tentang nasabah yang gagal bayar di aplikasi Shopee teman-teman. Ini tepatnya di S-Pinjam. S-Pinjam merupakan salah satu fitur yang ada di aplikasi Shopee. Nah, S-Pinjam ini diterbitkan oleh PT Lentera Dana Nusantara. Sebagian besar ya pengguna Shopee lama itu ya tidak asing lagi lah dengan S-Pinjam. Nah, di sini ada kasus dari kawan kita ya, dia gagal bayar di S-Pinjam itu senilai 9 juta rupiah teman-teman. Oke, ini adalah pembayaran yang harus dibayar ya bulan Maret 2022 ya. Tanggal 5 Maret 2022 dia jatuh tempo. Nah, 2 juta ini adalah tagihan bertambah karena ada biaya keterlambatan pembayaran. Jadi bunganya 2 juta. Ya, tagihannya 7 juta. Total 9.300.000 yang harus dibayar. Nah, ini adalah pinjaman dalam 1 tahun teman-teman ya. Sudah lewat 1 tahun dia tidak bisa membayar gitu. Lalu apa resikonya ketika kita gagal bayar gitu ya di aplikasi S-Pinjam itu dalam kurun waktu 1 tahun. Di sini ada 5 risiko terberat ketika kita gagal bayar di S-Pinjam. Nah, yang pertama itu adalah adanya bunga atau denda teman-teman ya, yang terus berjalan selama 90 hari ya. Jadi bunganya tetap berjalan ya. Dimana di kasus ini juga ya, tagihannya 7 juta, bunganya itu 2 juta, jadi 9 juta. Nah, untuk teman-teman, Bang, gimana kalau misalkan kita mau bayar pokoknya aja gitu, karena bunganya terlalu berat atau terlalu tinggi, itu bisa nggak, Bang? Apakah di S-Pinjam ini ada restrukturisasinya nggak, Bang? Nah, ini pengalaman ya dari kawan-kawan kita juga, bahwa di S-Pinjam ini ya dia menyediakan adanya program hapus denda ketika kalian telat bayar selama 3 bulan lebih atau lebih ya. Jadi dia menawarkan bayar pokoknya aja. Ya kalau ada uang ya kalian bayar. Kalau nggak ada uang ya jangan dipaksakan gitu. Dan resiko kedua itu adalah pemblokiran di S-Pinjamnya sendiri atau di SPayLater. Jadi di beberapa fitur Shopee kalian tidak bisa gunakan ya karena diblokir. Dan resiko ketiga untuk itu adalah teror WA, ancaman ya. Mungkin ada WA ancaman atau intimidasi. Itu gimana caranya supaya debt collector bisa menagih nasabah yang gagal bayar gitu. Dengan cara apapun gitu ya. Dengan cara meneror, ya mengintimidasi, itu sudah pasti. Kemudian risiko keempat ya, ketika gagal bayar di S-Pinjam, itu tidak bisa meminjam dimanapun, alias pemblokiran di OJK dan AEPI. Ya, ini untuk AEPI, Associate Fintech Pendanaan Indonesia, di mana AEPI ini menaungi pinjaman online legal. Ya, jadi buat teman-teman ketika meminjam di pinjaman online itu tidak bakal di ACC karena teman-teman yang sudah gagal bayar atau telat bayar di S-Pinjam. Nah, risiko terberat selanjutnya ya, apakah debt collector lapangan S-Pinjam ini visit ke rumah atau tidak, Bang? Kan banyak pertanyaan seperti itu ya. Gua katakan lagi ya, bahwa di S-Pinjam itu untuk saat ini ya belum ada DC lapangannya teman-teman untuk area di luar Jabodetabek. Kalau di Jabodetabek sendiri ya ada kasus yang disamperin debt collector dan ada yang aman juga ya. Yang disamperinnya ini biasanya itu adalah yang di dekat kantor Shopee-nya, itu di area Jakarta. Kemungkinan di luar Jakarta itu aman teman-teman ya, apalagi yang di luar Jabodetabek ya, karena Shopee DC-nya itu belum merata. Karena banyak yang gagal bayar juga di S-Pinjam ya, dan DC-nya juga sedikit gitu, artinya kan tidak ke-handle gitu. Dan risiko terberat selanjutnya ya ketika kita gagal bayar di aplikasi S-Pinjam, ini yang terakhir, itu adalah masuk slick OJK ya. Ketika masuk slick OJK atau BI checking, teman-teman tidak bisa mengambil pengajuan di KPR ya.
atau dimanapun. Itu teman-teman. Nah, untuk pembersihan di OJK, nama kita di OJK itu biasanya 10 tahun teman-teman ya, baru bersih lagi. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ada untungnya juga gitu. Kita tidak bisa meminjam, ya kita terlepas dari riba gitu ya. Nah, itu adalah 5 resiko ketika kita galbay atau telat bayar di aplikasi S-Pinjam. Jadi intinya buat teman-teman yang galbay atau yang telat bayar, jangan panik, jangan cemas ya, jangan depresi ketika melihat WA ancaman dari DC yang katanya DC mau ke rumah ya. Itu kalian abaikan aja lah pesan-pesan WhatsApp seperti itu. Kalian fokus aja ke keluarga kalian ya. Kalian fokus mencari uang ya untuk keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga ya, dan hidup tentram bahagia gitu ya. Jangan sampai untuk tagihan-tagihan seperti ini gitu kalian ngedown gitu ya. Mental kalian turun melihat teror-teror ancaman dari DC ya. Dan pesan gue sekali lagi, ketika teman-teman yang tidak mempunyai uang buat ngebayar gitu ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang ya. Karena ini yang sering gue katakan kepada teman-teman kawan pinjol di sini ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Karena apa? Gali lubang tutup lubang itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman di sini ya. Itu yang akan menambah masalah gitu ya. Utang ini tutup, lunas, minjem lagi ya. Utang itu lunas, minjem lagi. Mending galbay aja ya. Mending gagal bayar aja sekalian. Nah, entar resikonya apa itu ya harus kalian hadapi gitu ya. Harus kalian siapkan mental kalian gitu ya. Oke, segitu aja ya informasi yang gue berikan mengenai resiko gagal bayar di aplikasi S-Pinjam. Buat yang sudah menonton sampai akhir, aku mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan thanks for watching.